dimensi mental kita itu ada dua sisi. Yang pertama emosi, yang kedua rasio. Ini tentang kodratnya, lanjutannya. Tadi kan ada hati sudah, terus manusia itu katanya Mencius punya dua dimensi batin. Yang pertama emosional, yang kedua rasional. Yang pertama, kalau rasio kita kuat, maka rasio bisa mengendalikan emosi. Rumus kedua, kalau emosi kita kuat, maka emosi akan menyetir rasio. Rumus ketiga, hati-hati, emosi ini harus dikendalikan. Karena kalau dia tidak terkendali, lahirnya bukan hal-hal yang moral, tapi hal-hal yang amoral. Yang tadi bisa mengendalikan emosi siapa? Antara lain rasio. Maka akal rasio harus kuat. Maka kalian harus pinter, kan itu. Untuk bisa mengendalikan emosi. Bagaimana caranya akal agar kuat bisa mengendalikan emosi? Antara lain katanya Mencius, jangan terlalu banyak keinginan, jangan terlalu banyak hasrat yang tidak penting. Jadi kalau keinginanmu sangat banyak, ambisimu macam-macam dan tentang banyak hal yang tidak penting, maka akalmu akan lemah karena dia capek. Kebingungan mikir yang tidak penting-penting. Sehingga begitu sampai harus ngurusi yang penting, emosimu, dia kehabisan energi sudah. Kita kan sering lebih sibuk mengurusi yang di luar diri. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada teman posting tentang apa gitu. Terus kita marah-marah. Terus kita bales postingan lagi. Terus kita terus rame. Kita jarang melihat ke dalam. Akalmu itu energinya terbatas. Coba emosinya diopeni. Dirimu sendiri coba diopeni. Kalau dia sudah terlalu sibuk di luar, emosimu mungkin bisa tidak terkendali. Maka padahal yang bisa mengendalikan emosi itu antara lain rasiomu, akalmu. Kalau akalmu sudah capek, diajak tafakur sudah lelah, ya emosimu akan susah dikendalikan. Emosi itu kan orang itu tadi kan cari enak, cari nyaman, memenuhi ambisi. Ini kan emosi semua. Jadi dua hal ini, kemampuan rasional dan kodrat emosional harus imbang. Yo emosi jangan dimatikan. Kalau gitu daripada saya susah karena emosi, saya matikan aja Pak emosinya. Saya tidak perlu makan lagi, tidak perlu berhasrat minum lagi, tidak usah kawin, tidak usah terlibat dengan dunia, tidak begitu. Kalau kamu matikan emosi, lari dari dunia, ya sama aja. Kamu sedang menyingkirkan satu masalah, tapi mendatangkan masalah baru yang lebih besar. Emosi, hasrat, keinginan, wujudkan, kembangkan sewajarnya saja, dan kendalikan secara rasional. Kalian punya cita-cita, ya tidak apa-apa. Tapi kendalikan secara rasional. Punya ambisi, oke, tapi kendalikan secara rasional. Karena kalau tidak, dia akan justru merusakmu. Saya punya cita-cita, Pak. Gimana caranya Indonesia ini besok pagi sudah selesai semua masalahnya. Ayo, kamu bunuh diri itu. Sak pinter-pintermu nggak nyampe. Bos cita-cita sejauh jangkauanmu saja lah. Jadi batasi keinginan, batasi hasratmu, jangan diumbar tanpa kendali, nanti menyusahkanmu sendiri. Pokoknya saya tidak mau nikah, kecuali calon saya besok cantiknya kayak artis ini. Bunuh diri kamu. Jadi bisa jadi jomblo seumur hidup. Kalau ya pokoknya
Bikin target, pancang keinginan, cuma dikendalikan secara rasional. Nah, untuk bisa ini berarti apa? Akalmu harus kuat. Akalmu kuat kalau dia tidak terlalu sibuk dengan banyak hal lain yang tidak penting. Jadi kadang-kadang yang menyibukkan kita itu hal-hal yang tidak penting-penting. Sehingga begitu waktunya hal yang penting, kita kehilangan daya, kehilangan energi. Jadi hematlah energi. Itu pesannya PLN kan juga begitu. Jadi, simpan untuk yang penting-penting. Itu loh. Kalau kamu tidak hemat energi, kamu pegang HP, terus WA-an, Facebookan, begitu ada telepon penting, bateraimu habis. Tidak bisa diangkat sudah. Jadi hematlah energimu, atur hasrat keinginanmu sehingga emosimu bisa terkontrol. Disitulah nanti kamu temukan kebahagiaan. Akhlak yang baik. Sufi itu punya 8 ciri. Yang pertama cirinya Nabi Ibrahim, yaitu murah hati. Nabi Ibrahim itu kan dikenal pemurah. Orang minta apapun akan dikasih. Bahkan ada cerita Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan malam sendirian. Begitu dia mau makan malam, kok tidak ada temannya, dia akan keluar rumah nyari teman. Mungkin minta tetangganya untuk menemani. Jadi beliau ini sangat pemurah. Jadi ciri sufi yang pertama murah hati. Sufi kok pelit? Ya wis tidak usah dicari lagi teorinya, ya mesti bukan sufi. Jadi sufi itu murah hati. Kenapa sih sufi itu bisa murah hati? Karena dia sudah tidak terikat lagi dengan dunia. Jangankan ada orang minta, orang tidak minta pun kadang-kadang kalau beliau mau ya hartanya dibagi-bagi. Dikasihkan siapa yang ingin. Jadi ciri pertama itu. Ciri kedua, cirinya Nabi Ismail, ridho. Sufi itu selalu ridho, selalu menerima, selalu rela apapun ketetapan Allah atas dirinya. Tidak ada sufi kok mengeluh, sambat. Kalau kita kan terbiasa mengeluh, jangankan dapat musibah, hujan aja kan kita mengeluh. Panas juga mengeluh. Itu malaikat yang ngurusi cuaca mesti bingung. Ini menungso, ini dikasih hujan sambat, dikasih panas sambat. Musim kemarau sambat, musim penghujan sambat. Kalau Nabi Ismail ridho, jangankan apa yang dimiliki, bahkan nyawanya sekalipun, kalau oleh Allah diminta, diberikan ikhlas. Kan kisahnya Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk menyembelih. Dan Nabi Ismail tidak pakai mendebat bapaknya. Kalau kamu mungkin kamu ajak debat, itu Allah beneran apa? Apa buktinya? Itu mesti gitu. Kalau tidak bisa ditanya, kamu mesti nawar. Tapi kalau Nabi Ismail tidak. Nabi Ismail ngerti bapaknya Nabi, ya, terus kalau memang itu perintahnya Allah, ya silahkan. Ya meskipun tidak bisa ditiru, besok bapakmu tiba-tiba aku tadi malam mimpi, bapakmu bukan Nabi. Ya, tapi ini pelajaran untuk ridho sebenarnya. Apa yang menimpamu, terimalah. Ikhlaslah. Jangan banyak mengeluh. Jadi sufi berarti ridho. Tidak ada sufi kok protes, komplain. Ya Allah, aku sudah capek-capek berdoa, kok tidak dikabul-kabulkan. Tidak ada begitu sufi. Sufi selalu ridho. Yang ketiga cirinya Nabi Yakub, sabar. Nah, ini kalian semua sudah tahu cerita kesabaran seorang Nabi Yakub. Dari orang konglomerat kaya raya, akhirnya jatuh miskin. Anak-anaknya meninggal semua. Istrinya meninggalkan dirinya semua, tinggal satu.
terus beliau kena penyakit parah yang baunya luar biasa sehingga harus diasingkan dari masyarakatnya. Tapi beliau sabar. Jadi sabar berarti kayak Ridho tadi, tidak mengeluh. Menerima semua yang ditimpakan Allah pada dirinya. Itu Nabi Yakub. Oke, yang keempat, cirinya sufi. Ini penting, yang keempat ini katanya Imam Junaid apa? Mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Sufi itu punya banyak rahasia karena mereka ma'rifat, ngerti macam-macam. Ada banyak hal yang tidak harus disampaikan begitu saja pada masyarakat, nanti banyak mafsadatnya, seperti ceritanya Al-Hallaj. Maka sufi harus pinter-pinter berkomunikasi dengan bahasa simbol-simbol. Yang semacam ini pelajaran dari Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu tidak punya anak sampai usia 90-an. Kemudian berdoa, saking sabarnya berdoa, akhirnya dikabulkan oleh Allah ya di usia 90-an itu. Sudah sama-sama tua. Istrinya juga sudah sangat tua. Begitu oleh Allah dibilang, kamu akan aku beri anak. Kan Nabi Zakaria terus tanya, buktinya apa? Buktinya adalah engkau ketika nanti berkomunikasi dengan masyarakatmu, kamu tidak bisa ngomong biasa semacam ini, tapi dengan kode-kode, dengan rumus-rumus. Illa romza. Nah, itu pelajaran dari sini menurut Junaid, rahasia-rahasia Allah yang dalam itu kadang-kadang butuh komunikasi yang simbolik. Makanya kalau istilahnya Ibnu Arabi kan ada creative imagination. Imajinasi kreatif. Simbol-simbol yang mudah dipahami. Makanya Suhrawardi pakai simbol cahaya. Nanti mungkin sufi yang lain pakai simbol yang lain. Karena kalau diomongkan apa adanya, orang bisa salah paham. Nah, pelajaran dari Nabi Zakaria. Kemudian yang kelima, sufi itu harus tidak terlalu terlibat dengan masyarakatnya. Kalau dalam ajaran sufi ada istilah uzlah. Dalam filsafat kan ada asumsi bahwa orang itu kalau selalu berada dalam kerumunan, dia akan lenyap di telan kerumunan. Dirinya sendiri bisa hilang di telan kerumunan. Maka sufi mengajarkan uzlah. Uzlah itu coba menjauh sebentar dari masyarakatmu. Kalau kamu ada di situ terus, nanti lama-lama mana baik, mana buruk di situ tidak akan kelihatan. Sekali-sekali menjauh sebentar. Dipikir lagi dari jauh. Kalau kalian terlibat terus, nanti kalian tidak kritis. Susah untuk refleksi, susah untuk muhasabah. Wong kamu sibuk terus di situ. Menjauhlah sebentar. Makanya para sufi itu kan dikenal dengan tradisi menenggang dunia. Menenggang dunia itu menjauh sedikit, biar bisa melihat dunia agak jauh. Kalau agak jauh nanti akan kelihatan wajahnya dunia yang sejati. Kalau sangat dekat tidak kelihatan. Orang itu ganteng apa cantik kan kelihatan kalau ada jarak. Kalau nempel hidung sama hidung, mulut sama mulut, itu tidak peduli sudah cantik apa tidak cantik. Wong tidak kelihatan. Kalau sudah tidak ada jarak itu sama saja. Jadi cantik apa jelek itu sebenarnya lebih sering urusan jarak. Jadi jaraknya harus pas. Terlalu jauh tidak kelihatan kamu cantik apa jelek, terlalu dekat juga tidak kelihatan. Jadi makanya ya, kamu yang tidak cakep tidak usah minder. Wong itu urusan jarak aja kok. Biasa saja. Tenang aja, itu urusan jarak. Kalau kamu bilang, kamu kok tidak cakep, alah kamu lihat dari jauh kan nanti. Tidak kelihatan tidak cakepnya. Atau kamu nempel lo sini nanti hilang, sudah tidak cakepnya.
Nah, Nabi Yahya ini salah satu nabi pemuda yang juga meninggal di umur yang muda, meneladankan pada kita tradisi uzlah. Jangan terlalu dekat, terlibat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mengacaukan kebersihan. Apa enggak boleh terlibat? Ya boleh. Cuma jangan terlalu terlibat, jangan terlalu terikat. Itulah uzlah. Kemudian pelajaran dari Nabi Musa apa? Kesederhanaan. Isyaratnya pakai jubah wool. Wool zaman dulu ya, jangan bayangkan. Sekarang kan kain wool itu ya mahal. Tapi zaman dulu, kain kulit binatang. Menunjukkan kesederhanaan. Padahal Nabi Musa itu anak angkatnya Raja Fir'aun. Harusnya dia kayak pangeran. Cara berpakaian, cara hidupnya. Tapi Nabi Musa lebih suka hidup sederhana. Jadi Sufi itu punya kecenderungan gaya hidup sederhana. Kemudian belajar dari Nabi Isa apa? Pengembara. Tidak sempit wawasan, kenapa? Karena pikniknya jauh. Ya, kamu kan kadang-kadang dikritik orang, wah kamu pikniknya kurang. Itu kan simbol dari wawasanmu kurang luas, kamu tidak pernah kemana-mana sih. Yang kamu baca cuma itu. Masa liburan kayak gini malah ngaji. Iya. Mbok yo kalian itu rekreasi kemana biar ngerti macem-macem. Nabi Isa itu kan kalau dibaca sejarahnya kan beliau kemana-mana semua muridnya jalan kemana menuju kemana. Itu kalian tiru biar wawasannya luas. Biar ngerti macem-macem. Kalau modalnya besar ya sana keluar luar negeri sana ngerti orang-orang di sana ngapain. Orang dari luar pulau ngapain. Dari luar kotamu ngapain kan itu. Biar wawasanmu luas, biar tidak sempit. Oke, kalau kamu bisa memberi manfaat dan kamu pengembara, kemanfaatanmu kan bisa dirasakan lebih luas. Kalau kamu hanya sempit saja, ya kemanfaatanmu tidak bisa luas. Jadi, jadilah pengembara. Para ulama zaman dulu kan gitu. Hobinya kemana-mana. Kadang-kadang mencari satu hadis saja itu bisa jalan kaki sebulan. Ketemu ulama siapa, ketemu ulama siapa. Para ilmuwan zaman dulu ada tradisi namanya rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah itu ya perjalanan untuk mencari ilmu. Tapi ini perjalanan untuk belajar ya. Kalau sekarang kan ada studi banding. Harusnya studi, tapi kan lebih banyak jalan-jalannya. Ya. Nah, pengembara. Dan yang terakhir apa yang katanya Imam Junaid jadi cirinya sufi, ini kita pelajari dari Rasulullah Nabi kita. Apa? Rendah hati. Jadi Rasulullah itu dikenal Nabi yang rendah hati, tidak sombong, tidak meninggi-ninggikan dirinya. Itu ciri utama harusnya yang diteladani umatnya. Padahal penyakit besar kita hari ini kan banyak di antara kita yang kebalikannya rendah hati apa? Tinggi hati. Merasa diri paling benar, merasa diri paling cocok, paling lurus, paling manfaat. Nah itu berarti kita tidak meneladani Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu karena tawaduknya pernah bilang sampai la tusayyiduni, jangan kamu sayyidkan aku. Itu sebenarnya ekspresi tawaduk. Ya meskipun kita sebagai umatnya ya tetap menghargai beliau. Jadi ekspresi ketawaduan. Ajaran Islam itu kan banyak mengajarkan tawaduk. Sebagai tamu kita disuruh ad-dhaif kal mayyit. Nah, kita posisinya kayak mayit itu tawaduk. Tapi sebagai tuan rumah kita disuruh tamu itu perlakukan kayak raja.
Kamu ndak usah tanya, lu tamu itu harusnya kayak raja apa kayak mayit, Pak? Kalau kamu sedang bertamu, posisikan dirimu kayak mayit. Diapakan saja sama tuan rumah, dikasih apa saja, disuruh apa saja, manut. Tapi kalau pas kamu sebagai tuan rumah, jangan merasa bahwa oh, kamu tamu berarti harus kayak mayit ini. Enggak. Kalau kamu tuan rumah, ilmunya tamu itu perlakukan kayak raja. Ini sebenarnya contoh sering saya bilang ya nasihat itu pepatah kebaikan itu dilihat konteksnya. Ini untuk siapa, kapan. Oke, jadi itu sifatnya sufi. Kalau bagi Alfred kamu tidak usah berharap. Iya. Kenapa jangan berharap? Penolakan terhadap harapan berarti penolakan untuk percaya apapun melebihi ada, melebihi yang ada dalam kehidupan. Jadi harapan itu katanya kamu bukan lawan dari keputusasaan. Orang punya harapan itu kan orang yang hidupnya di masa depan. Dia tidak hidup di masa kini. Tuh, cara melihatnya beda lagi sama kemarin-kemarin. Tapi perlu dipertimbangkan. Jadi orang yang terlalu banyak harapan, pokoknya tiap hari berharap terus. Itu kan biasanya hari ini juga nggak ngapa-ngapain. Yang ditunggu besok. Tunggu saja besok. Tunggu saja besok. Kan mesti gitu. Saya baru saja bikin tulisan tentang gerakan Imam Mahdi mileniarisme itu. Masyarakat itu kalau sudah terpojok, tertindas, tidak punya solusi apa-apa, tidak punya jalan keluar apa-apa. Biasanya stuck terus menyerah dan yang dimunculkan ideologi harapan yang namanya Imam Mahdi mileniarisme itu. Wis ndak apa-apa sekarang sumpek, besok tunggu saja. Imam Mahdi datang semuanya akan dibalas. Kalau Ratu Adil datang, selesai semua konflik di Indonesia. Kan gitu. Itu logika orang yang sudah kepepet, sudah menyerah. Memimpikan datangnya Ratu Adil. Nah, versinya kamu, makanya sudahlah, ndak usah mudah ditipu oleh harapan-harapan. Hiduplah hari ini saja. Jadi bisa kok kamu hidup tanpa harapan itu. Kenapa? Nikmati saja hari ini. Katanya kamu, harapan bagi seorang absurdis, seorang yang berani menghadapi absurditas itu, katanya kamu adalah metode pengecut untuk lari dari absurditas. Tidak berani menghadapi masa kini, tunggu saja besok. Nah, itu kayak kamu kalah, gegeran sama temenmu, tunggu saja. Gusti Allah tidak tidur. Kan selalu begitu. Itu tanda-tanda kamu tidak bisa melawan sekarang. Tenang aja. Setiap tindakan ada balasannya. Itu logikanya kamu begitu. Sebenarnya tidak usah begitu, lawan saja. Tanding hari ini. Kalau hari ini kamu kalah, apa ya? Bisa diharapkan besok kamu pasti menang. Jadi berjuangnya sejak hari ini. Jangan menunggu besok. Perhatikan saja situasi hari ini. Dengan tanpa memiliki harapan, katanya kamu, orang akan termotivasi untuk hidup sepenuhnya di setiap momen peristiwa yang dia hadapi saat ini. Itu uniknya filsafatnya. Berpikir itu bisa dari banyak segi. Kamu mau nyari wajibnya orang punya harapan dengan haramnya orang punya harapan itu sama-sama ada argumennya. Makanya tadi saya bilang tinggal cocokkan saja sama situasi hidupmu. Enaknya kamu punya harapan atau tidak yang kondusif sehingga nantinya melahirkan banyak kebaikan dari dirimu. Ya kamu sendiri nanti yang merancang. Kira-kira kamu perlu harapan apa enggak?
Yang mungkin hidupnya penuh kegagalan, ya mungkin kamu butuh harapan biar ndak milih pilihan pertama tadi bunuh diri. Sumpek apa-apa gagal itu ndak apa-apa, mungkinnya punya harapan. Tapi yang sedang mengawali perjuangan, menurut saya tanding saja hari ini. Tidak harus ditipu oleh harapan-harapan. Itu kamu melihat yang nomor dua ini. Terlalu banyak harapan membuat orang tidak fight, jadi tidak mau turun ke gelanggang. Oke, terus dari mana adanya kejahatan? Tadi kan manusia itu baik-baik semua, isinya mulia-mulia, utama-utama, tapi kok banyak kejahatan, banyak bunuh-bunuhan, banyak kezoliman-kezoliman. Ini analisisnya Mencius. Yang pertama, kejahatan itu terjadi karena pengaruh lingkungan. Kayak tadi ya ceritanya Mencius itu. Kalau kamu hidupnya di kuburan, ya mentalmu terbentuk sebagai mental orang yang meratap-ratap, orang yang putus asa, orang yang sedih. Tapi kalau lingkunganmu pasar ya, kamu mentalmu mental pedagang, cari untung, tidak mau dirugikan, bila perlu memanipulasi dan sebagainya. Jadi lingkungan menentukan. Kenapa kok kamu rasanya jahat itu biasa? Coba dicek sekelilingmu, jangan-jangan lingkunganmu mendukung itu. Dulu saya sekolah itu tidak berani loh Pak nyontek. Lah kok sekarang berani? Lah teman-teman nyontek semua aman-aman aja. Nanti nilaiku paling jelek karena nggak nyontek. Yang lain nyontek kok. Ya sudah. Lingkungan menentukan. Dulu itu Pak, saya rajin sekali tahajud. Puasa Senin Kemis. Lah kok sekarang enggak ya Pak? Coba cek lingkungan. Jadi jangan-jangan lingkunganmu memang tidak mendukungmu untuk jadi rajin tahajud. Wong ya tiap malam kamu diajak gitaran, ngerokok, ngopi sampai jam berapa gitu. Jadi lingkungan menentukan, termasuk yang jahat-jahat. Kenapa sekarang kok kamu fasih misuh? Silahkan kamu cek pergaulanmu yang kamu ikuti di Twitter, di Instagram, dan lain sebagainya. Mungkin banyak yang berhubungan dengan pisuan. Makanya kamu sekarang fasih misuh. Ya, jadi lingkungan. Yang pertama, jadi kalau ada yang tanya, kok ada kejahatan manusia itu baik, Pak? Yang pertama lingkungan. Yang kedua karena penyangkalan terhadap kodrat. Kayak tadi loh. Kamu sebenarnya merasa tidak enak bohong, tapi kamu sangkal dirimu. Biarlah, wong yang lain juga bohong kok. Akhirnya apa? Kodratmu tersingkirkan. Bahkan sampai di titik ada orang yang mungkin putus asa dengan dirinya, semua kodratnya dia tabrak, memandang dirinya negatif. Ah sudahlah Pak, saya ini orangnya hina kok Pak, saya ini orangnya sudahlah. Tidak perlu aturan-aturan yang mulia-mulia. Aku ini wis rusak mau apa? Ada orang begini. Ini namanya penyangkalan. Iyalah Pak, itu yang bagus-bagus, yang soleh-soleh itu jatahnya mereka. Kalau saya ini susing preman-preman, sing anu itulah Pak, enggak usah yang mulia-mulia. Ini namanya penyangkalan. Jadi ada orang yang menyangkal, ada orang yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi melihat hidup ini negatif, melihat dirinya negatif itu penyangkalan. Saya ini orang apa sih Pak? Tidak sama dengan teman-teman. Ya kalau teman-teman anak baik-baik, kalau saya ini anak rusak oh Pak. Kan ada yang begitu. Ini namanya penyangkalan. Dari situ bisa melahirkan kejahatan. Hati-hati. Karena kenapa kok bisa melahirkan kejahatan Pak? Karena kita sedang melawan kodrat kebaikannya manusia.
Karena yang dilawan yang baik, ya hasilnya biasanya tidak baik. Kemudian yang ketiga, karena kurang refleksi diri. Kejahatan itu lahir karena kita tidak bisa memahami diri kita sendiri. Kalau kamu ngerti siapa dirimu, kalau kamu bisa refleksi, oh aku ini hakikatnya baik, mungkin kamu tidak melakukan kejahatan. Kamu salah identifikasi. Ada teori yang terkenal dari Konfusius. Konfusius ini sekitar 1 abad sebelum Mencius. Sama-sama Konfusianisme. Kebijaksanaan itu sumbernya 3. Yang pertama mudah, yang kedua mulia, yang ketiga sakit. Yang mudah apa? Bijaksana itu paling mudah apa? Niru. Mungkin kamu refleksi diri sendiri susah. Ada cara paling gampang, tirulah orang yang baik. Lebih mudah. Pak, saya berpikir sendiri, membaca diri saya kok susah ya Pak, untuk melahirkan kebaikan. Ada cara lebih gampang. Apa? Tiru saja. Kalau kamu lihat orang soleh, orang baik, orang mulia, tiru saja perilakunya, perbuatannya. Otomatis kamu sudah nemu kebijaksanaan. Ada cara yang mulia. Cara yang mulia itu yang utama. Ya ini tadi, refleksi diri. Kemampuan kita untuk muhasabah, untuk berpikir, untuk tafakur, memahami diri kita. Ini mulia. Untuk menemukan, oh aku itu hakikatnya baik. Seharusnya melakukan yang baik-baik. Ada cara yang menyakitkan. Yang ketiga apa? Pengalaman. Jadi kalian harus mengalami dulu baru mendapat hikmahnya. Ini biasanya sering menyakitkan. Misalnya kalian harus ngalami DO dulu baru, oh iya ya berarti harus rajin aku ini. Nah itu sakit. Kamu baru ketemu rahasianya harus rajin. Kalau coba kemarin kamu niru saja temanmu yang bagus, yang baik sudah selesai. Tapi kamu nunggu sakit dulu. Nah, itu. Nunggu diputus dulu baru kamu sadar. Oh iya ya selama ini. Kenapa aku itu kok tidak serius. Sekarang diputus. Besok aku serius lah misalnya. Tapi sudah telat dong, sudah diputus. Tapi kamu dapat pelajaran. Makanya yang ketiga ini pengalaman ini menyakitkan. Harus ngalami dulu. Ngalami hancur-hancuran dulu baru sadar. Iya ya, kita ini mungkin diadu domba oleh orang lain. Iya, telat. Tapi ya dapat pelajaran. Tapi ya sakit. Yang nomor 3 ini menyakitkan. Lebih ngeri lagi ada orang yang sudah sakit tapi tidak ngambil pelajaran atau tidak bisa ngambil pelajaran. Itu lebih tragis lagi sudah. Kan? Dan itu sering terjadi. Sehingga tragedinya bolak-balik terjadi. Harusnya kalau sudah sakit itu ya ada pelajaran yang diambil. Tapi ya manusia itu kan gitu, keras kepala. Oke, Al-Quran sudah banyak bilang itu, keras kepalanya manusia. Ngeyelnya luar biasa. Sudah dikasih pelajaran bolak-balik, dari pelajaran yang lembut sampai pelajaran yang keras, tapi manusianya tidak mau ngambil pelajaran. Nah, dari situlah nanti muncul kejahatan-kejahatan. Jadi, dasarnya filosofinya Mencius itu tentang hakikat kebaikannya manusia. Kalau ada yang tidak baik itu penyelewengan. Wahai anak-anak muda, waspadalah. Jangan sampai Allah melihat di hatimu ada selain dirinya. Jangan sampai ada bibit-bibit cinta selain dirinya. Ya paling tidak malulah. Waspadalah, jangan sampai Allah melihat di dalam hatimu ada rasa takut kepada selain dirinya. Ada harapan kepada selain dia. Dan ada kecintaan kepada selain dia.
Hendaklah engkau berusaha membersihkan kalbumu dari selain dirinya. Hendaklah engkau tidak memandang kemudorotan ataupun manfaat kecuali itu datang dari Allah belaka. Engkau selalu dalam rumahnya dan menjadi tamunya. Wahai anak muda, ingatlah bahwa segala sesuatu yang engkau lihat adalah wajah-wajah yang palsu. Dan yang engkau cintai adalah cinta yang semu. Yang bisa membuatmu mendapat hukuman kalau tidak hati-hati. Jadi ini cinta dunia. Cinta yang benar dan tidak akan mengalami perubahan adalah cinta kepada Allah. Dialah yang seharusnya engkau lihat dengan matamu. Itulah cinta orang-orang siddiq yang dipenuhi limpahan keruhanian. Mereka tidak mencintai hanya dengan keimanan, tetapi juga dengan keyakinan dan kesaksian. Hijab atau tirai mereka tersingkap sehingga mereka bisa melihat perkara-perkara yang tersembunyi. Engkau melihat apa yang tidak mungkin dapat mereka jelaskan. Jadi orang-orang yang mencintai Allah ini, mereka ini terbuka hijabnya. Dia tahu banyak rahasia. Sehingga mereka sendiri kadang mengalami karomah-karomah anugerah dari Allah. Kita melihat dari mereka kadang-kadang hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Semuanya anugerahnya. Nah, ini nanti bagian boleh diulang-ulang oleh teman-teman. Karena menurut saya ringkesan dari yang saya jelaskan kurang lebih 2 jam tadi ya bagian ini. Untuk cinta pada Allah. Nah, terakhir, paling akhir, mungkinkah engkau sebut cinta Allah, sedang cinta itu engkau sertai dengan dusta, kemunafikan, dan riak atas namanya. Kalimat yang terakhir ini untuk kita hati-hati, yang akan merusak cinta 3 hal ini. Dusta, kemunafikan, dan riya. Kalau cinta pada Allah berarti dusta, kemunafikan, dan riya atas nama Allah. Ini dipertanyakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kalau ada dusta, kalau ada kemunafikan, kepura-puraan, dan ada riya, hanya ingin pamer saja, apa mungkin itu cinta?